Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Halo teman-teman, kali ini langsung aja ya Pak Andri mau bahas soal TPM 3 Kota Yogyakarta, khususnya untuk literasi membaca bahasa Indonesia yang paket A. Jadi kita bahas per 10 soal ya, di Selamat Belajar Bersama. Semoga bermanfaat. Oke, langsung aja. Nomor satu, ini ada maksud kalimat bercetak tebal. Itu berarti yang di kalimat terakhir ini. Oke, masuk ke sini kita coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu kalimatnya. Jadi langsung fokus ke karena ini langsung kalimat ya. Makanya kita fokus ke kalimat ini aja terakhir. Dengan melewati jalur ya fungsional ini, masyarakat tidak perlu melewati 15 titik lampu apel serta menghemat waktu perjalanan dari akses gerbang tol Sulumadu menuju Klaten hingga 25 menit daripada melalui jalan nasional. Oke, jalur fungsional. Masyarakat tidak perlu melewati 15 titik lampu apel. Lampu apel itu lampu merah ya, serta menghemat waktu perjalanan dari akses gerbang tol Selomadu menuju Klaten hingga 25 menit daripada melalui jalan nasional. Jadi jalan yang dibuat ini ya itu menghemat ya perjalanan gitu. Kita lihat dulu opsinya. Masyarakat dapat melewati 15 April untuk menghemat. Enggak, masyarakat dapat mengakses jalur tol Solo Yogya jika ingin menghemat 25 menit dibandingkan melalui jalan nasional yang harus melewati lampu titik apel. Nah, ini nih. Jadi intinya itu ada ya, intinya adalah bisa menghemat waktu 25 menit karena tidak harus melewati 15 lampu apel gitu. Jadi yang B, coba kita lihat C, salah-salahnya di mana. Jalur tol Solo Yogyakarta dianggap dapat menghemat dibandingkan jalan biasa karena dapat melalui 15. Enggak. Eh, di sini kan dianggap dapat menghemat ya. Padahal di sini kan udah jelas ya, menghemat waktu ini kan udah jelas memang faktanya seperti itu. Jadi bukan dianggap ya. Jalur tol Solo Jogja tidak harus melalui 25 enggak, 25 titik apel ini jelas salah banget karena di sini ada 15 titik lampu apel. Gitu. Nomor 2, pertanyaannya tentang konjungsi kronologis dan perbandingan. Nah, ini langsung aja ya. Kronologis itu konjungsi waktu, kata hubung yang menyatakan waktu itu ada lalu, kemudian, serta, selama, sembari, seperti itu. Perbandingan itu daripada. Perbandingan daripada. Makanya biar lebih gampang kita cari kata perbandingan dulu. Itu ada di sini daripada. Tadi kita udah baca, makanya kita biar cepet carinya ya. Ada di kalimat nomor 5. Berarti jawabannya itu berpasangan dengan angka 5. Antara 25 atau 45 ya, antara C atau D. Sekarang kita lihat ke dalam kalimatnya. Nomor 2, kalimat nomor 2. Saat. Nah, saat ini termasuk konjungsi kronologis karena menyatakan waktu ya. Kemudian kita lihat nomor 4. Kita fokus ke konjungsinya aja. Konjungsi itu kata yang dimana ketika dia berdiri sendiri dia nggak punya arti karena memang dia fungsinya untuk menghubungkan gitu kan. Misalnya di sini ada kata enggak dengan ya kan, bukan dengan ini cara ya, tidak perlu melatih alat yang di sepanjang ruas dan ini penambahan. Berarti nggak ada, berarti jelas jawabannya 2 dan 5 ya, maka jawabannya C. Nomor 3. Nah, mengapa penulis memaparkan tentang tradisi karapan sapi? Berarti yang ditanyakan di sini adalah tujuan, ya, tujuan, tujuan dari penulisan teks ini. Kenapa teks ini, gitu kan? Teksnya ini tujuannya untuk apa? Seperti itu ya. Sekarang kita lihat dulu, ya. Yang di sini ini menjelaskan urutan tradisi karapan sapi terdiri atas beberapa babak. Oke. Mendeskripsikan. Ini yang A ini adalah informasi, ini yang B deskripsi, jenis ya. Menguraikan, ini juga deskripsi, menginformasikan, ini informasi. Sekarang kita lihat, kata kuncinya itu ada di urutan tradisi, jenis sapi, latar belakang tradisi, dan kota-kota yang masih mengadakan karapan sapi. Sekarang kita baca, kalau ini memang harus baca teksnya ya. Tradisi karapan merupakan perlombaan pacuan sapi, bla 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 bla.
Nah, di sini ada beberapa kota menggelar karapan sapi. Pelaksanaannya babak final digelar pada akhir September atau Oktober. Biasanya, nah ini kita skip-skip aja, baca sekilas aja ya. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik kereta kayu sebelum prosesi, ya kan? Selain itu, melemaskan otot proses ini ajang pamer keindahan pakaian dan hiasan dari sapi. Babak pertama, oh ternyata ini ada penjelasan babak-babaknya ya. Berarti dia tentang ini yang A berarti ya tradisi karapan sapi itu terdiri dari beberapa babak seperti itu. Sekarang udah jelas ya karena kalau ini tuh kuncinya adalah kalian memahami kata kunci di opsi. Misalnya yang A ini adalah urutan tradisi. Urutan tradisi itu berarti ada beberapa step by stepnya. Kemudian ini jenis sapi, berarti teksnya itu akan cuma membahas tentang jenis sapi. Latar belakang tradisi itu mungkin tentang sejarahnya. Kota-kota itu dia dibahas kota mana aja. Jadi fokus ke kota. Sedangkan kalau di dalam teks ini kebetulan membahas tentang babak-babaknya. Berarti dia step by stepnya atau urutan tradisinya. Seperti itu. Nomor 4, kita lihat di sini pernyataan yang sesuai dengan isi infografik ya. Pernyataan yang sesuai. Oke. Berarti kita baca dulu pernyataannya. Etika menjadi salah satu hal yang kerap terlupakan oleh pengguna media sosial. Oke, etika terlupakan. Ya, bermedia sosial dapat dilakukan dengan beberapa tips seperti mencantumkan perusahaan atau instansi maupun menghindari ujaran kebencian. Oke, prinsip think, true, helpful, illegal, necessary, and kind perlu diterapkan sebelum berbagi di media sosial. Oke, salah satu prinsip think berupa menghindari konten legal dan memastikan konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta. Oke, sekarang kita lihat ke dalam infografiknya, karena ini harus pernyataan yang sesuai dengan infografik. Kita pahami pernyataannya dulu, baru kita lihat ke infografiknya. Berekspresi di media sosial bebas tak berarti bablas. Oke, bebas tapi tak berarti bablas. Lantaran kesan bebas tanpa batas, etika menjadi salah satu hal yang kerap terlupa oleh pengguna media sosial. Oke, berarti yang pernyataan satu tadi udah tepat ya. Etika kerap terlupakan ya. Berarti yang ada angka satunya. 12 atau 13. Sekarang kita lihat. Yang dua, ini dilakukan beberapa tips bermedia sosial. Kalau yang ketiga itu adalah prinsip sting. Ya. Sekarang kita lihat. Berpikir sebelum berbagi. Terapan prinsip think sebelum berbagi. Oke, berarti jawabannya yang tadi udah jelas di satu ini. Nah, di atas tadi ya. Sama di nomor 3 berarti. Jadi, jawaban untuk pernyataan yang sesuai dengan isi infografik ini ada di opsi B. Panggilan nomor 5. Kini, penonton acara televisi konvensional mulai bergeser ke televisi digital yang dianggap lebih menarik perhatian. Apa yang menyebabkan pergeseran tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah penyebab pergeseran dari TV konvensional ke TV digital. Itu ya, penyebabnya. Sebelum ke dalam teks, kita baca opsinya dulu. Jumlah penonton TV nasional menurun seiring dengan popularitas TV digital. Adanya berbagai platform dan konten yang dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Preferensi itu kayak arah atau apa ya, keinginan atau sesuai dengan apa yang diinginkan, intinya gitu ya. Acara yang masih meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah televisi konvensional. Enggak. Beragam layanan streaming yang lebih murah dan dapat diakses kapan aja dan di mana aja. Oke, sekarang kita baca. TV konvensional yang dulunya menjadi rutinitas harian, kini cenderung ditinggalkan. Jumlah penonton TV konvensional mulai menurun seiring dengan popularitas televisi digital yang terus meningkat. Nah, opsi yang A ini cuma pernyataan yang sesuai di sini, tetapi tidak menjawab kenapa bisa bergeser ya. Yang A berarti salah. Dengan berbagai platform yang konten dapat disesuaikan dengan preferensi individu, televisi digital telah berhasil menarik perhatian banyak orang. Oke, berarti jawabannya ada di sini nih. Televisi digital itu menarik banyak orang itu karena bisa platform dan kontennya bisa disesuaikan dengan preferensi individu. Maka jawabannya yang B. Kalau udah ketemu seperti ini, kita tidak perlu melanjutkan membaca teks tersebut. Nomor 6. Ide pokok.
ide pokok ya, kalau Pak Andren itu selalu ini ya bilang ide pokok itu langsung aja tuh fokus ke kalimat pertama. Kalau nggak ada daya beban di kalimat pertama, baru geser ke kalimat terakhir. Karena di dalam ASPD itu yang dipakai cuma dua model, yaitu model deduktif dan induktif. Deduktif itu ide pokok di awal, induktif ide pokoknya di akhir. Ide pokok di akhir tuh biasanya diakhiri dengan kata hubung atau konjungsi-konjungsi simpulan ya. Misalnya nih, saatnya kita baca dulu ya. Saat Lebaran ada tradisi yang tak bisa dilewatkan, yaitu tradisi sungkem atau sungkeman. Berarti, ini nih, udah baca ya. Sungkeman itu tradisi saat Lebaran. Udah langsung ketemu nih jawabannya B. Ya. Nomor 7, tips menikmati kuliner Lebaran. Ya, kita baca pertanyaannya dulu. Pernyataan opini ya, yang ditanyakan adalah opini. Opini itu adalah pendapat ya, pendapat. Pendapat ini tidak harus sesuai dengan hasil penelitian karena siapa aja boleh berpendapat seperti itu. Tapi di sini berdasarkan infografik, berarti yang ada di dalam infografik seperti itu. Belum ke sana, kita lihat opsinya dulu ya. Indonesia kaya akan jenis kuliner yang beragam terutama saat Lebaran. Ya. Tetap kendalikan asupan gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi. Oke, kalau kita lihat di sini ini pernyataan ya, kalau ini tetap kendalikan, itu kan berarti ada sebuah saran gitu. Saran itu bisa jadi masuk ke opini ya. Saran ini bisa jadi opini, tapi nanti kita lihat ke dalam infografiknya. Aktivitas fisik dapat menjaga keseimbangan asupan makanan dan kalori. Oke, ini juga bisa masuk opini ya. Perbanyaklah konsumsi buah, sayur, dan nah ini lebih ke 2 dan 4 kemungkinan karena dua-duanya itu kalimat perintah saran ya. Kamu harus gini ya. Itu kan perintah saran. Jadi kemungkinan jawabannya 2 dan 4. Tapi kita lihat ke dalam teks dulu. Sorry, ke dalam infografiknya ya. Nih, cara mencegah ya, menikmati kuliner saat Lebaran ya, penyakit biar tidak kena penyakit tidak menular ya. Nikmati namun tetap kendalikan asupan gula, ya kan? Tetap kendalikan asupan gula, yang dua masuk, ya kan? Kemudian perbanyak minum sayur dan air putih. Nah, betul, berarti 2 dan 4 jawabannya. Oke, nomor 8, ringkasan. Ringkasan itu gampang ya teman-teman, tinggal gabungkan ide pokok. Dan tadi kita udah tahu ide pokok itu biasanya ada di awal ya. Makanya kita harus cek tuh ya. Tapi biar gak salah, kita biar lebih cepat, maka kita bisa baca di opsi-opsinya dulu. Lobak merupakan sayuran rendah kalori, kaya serat, mineral, dan vitamin yang dapat konsumsi mentah maupun matang. Sekarang kita lihat dulu kalimat pertama di sini, di paragraf 1. Lobak merupakan sayur yang rendah kalori, tetapi kaya akan serat, mineral, dan vitamin. Oke. Kemudian di sini, di kalimat pertama, paragraf kedua. Lobak bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah maupun matang. Nah, berarti jelas jawabannya yang A ya. Karena yang A ini ada merangkum dari paragraf 1 dan paragraf 2. Intinya rangkuman itu di semua paragraf intinya diambil. Nah, inti itu kan ide pokok. Dan ide pokok itu ada di awal ya, yang Pak Aden sampaikan tadi, ide pokok itu kebanyakan seringkali itu di awal. Makanya kita fokus ke kalimat pertama dulu. Setiap paragrafnya digabungkan. Nomor 9, simpulan. Nah, simpulan ini beda lagi ya. Simpulan itu adalah intinya inti ya. Pada selalu menyampaikan simpulan itu adalah santan dari buah kelapa gitu. Jadi diparut, diperas, nah air santannya itu yang disebut dengan simpulan. Makanya simpulan ini memang harus dibaca keseluruhan. Ada yang tertulis, ada yang tidak ya. Sekarang kita baca dulu opsi-opsinya. Frekuensi belanja masyarakat pada bulan puasa di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar tradisional meningkat. Nih, belanjanya masyarakat itu meningkat di bulan puasa. Minat masyarakat dan organisasi dalam berbelanja cenderung menyasar pasar daring untuk kebutuhan lebaran. Oke, pasar daring. Aktivitas berbelanja masyarakat menengah ke bawah dan sekolah cenderung menyasar pasar tradisional. Oke, ini kayaknya cuma sebagian nih yang bisa macam ini. Frekuensi belanja masyarakat tinggi saat bulan puasa, baik di pasar tradisional maupun pasar daring. Oke, sekarang jawabannya jadi kemungkinan antara A atau D ya, yang berupa simpulan tuh A atau D. Kalau yang B dan C ini kayaknya cuma pernyataan
sesuai karena sebagian-sebagian aja, tidak merangkum keseluruhannya. Sekarang kita baca, saat masuki bulan puasa, frekuensi dan nilai belanja masyarakat cenderung meningkat. Oke, intinya frekuensinya meningkat, berarti antara A atau D. Bahkan di awal puasa, pusat perbelanjaan dipadati warga. Aktivitas banyak tidak biasa tapi oleh perusahaan, sekolah, organisasi. Mereka sedini mungkin berbelanja, membuat bingkisan lebaran. Pasar tradisional menjadi pilihan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, remaja cenderung menyasar pasar daring. Berarti yang ini adalah pasar tradisional dan juga pasar daring. Berarti jawabannya yang D. Yang bisa mengikat teks ya. Ada pasar tradisionalnya, ada daringnya. Daring itu online shop maksudnya ya. Nomor 10, perbedaan penggunaan bahasa ya. Yang harus diingat, perbedaan itu beda ya, berarti inti antara teks 1 dan teks 2 itu pasti beda. Sekarang lihat opsinya dulu, majas. Majas itu gaya bahasa, ungkapan itu juga gaya bahasa. Semua ungkapan itu bermajas, tapi tidak semua majas itu ungkapan. Nah, ini sama bolak-balik aja. Yang C bahasa resmi, bahasa sehari-hari. Ini bahasa sehari-hari, bahasa resmi. Resmi itu ya menggunakan Anda, gitu, saudara, begitu. Menjelang Lebaran, harga barang meroket dari sembako, tiket angkutan sampai pakaian gila-gilaan. Orang harus merogoh saku dalam-dalam. Nah, merogoh saku dalam-dalam ini majas juga ya. Ya, karena kan maksudnya bukan berarti dia ngambil sampai dalam, tapi dia mengeluarkan banyak uang ya. Kalau dia mempunyai makna yang lain, itu berarti udah masuk ke majas. Masyarakat yang berpenghasilan tidak menentu harus berpikir 1000 kali sebelum berbelanja. Mereka hidupnya mandi uang ya. Mereka yang hidupnya mandi uang, nah mandi uang ini juga majas ya. Oke, yang teks 2. Ada yang beda pada setiap lebaran. Orang-orang serta-merta dengan tangan terbuka meminta maaf. Tangan terbuka. Nah, tangan terbuka ini gabungan kata yang membentuk makna baru. Berarti dia ungkapan ya. Mereka juga berkunjung dari rumah ke rumah tetangga membawa buah tangan ya. Maksudnya oleh-oleh ya. Orang-orang juga dengan ringan tangan. Nah, ringan tangan ini suka menolong ya. Melepas uang yang dikemas amplop warna-warni, anak sungguh bertanda ke rumahnya. Sungguh hari sangat membahagiakan. Berarti teks 2 ini ungkapan, teks 1 ini majas ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, segitu dulu teman-teman. Kita udah dapat 10 soal nih dari paket A. Semoga bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa bagikan ke teman-temanmu. Dan kalau kamu ingin lanjutannya, bisa terus lanjut ya di nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.